Shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan di dalam YouTube channel saya. Pada video kali ini saya mengajak kita untuk belajar satu topik, yaitu bagaimana mengatasi kecanduan game. Nah, sebelum itu kita membahas lebih lanjut, saya ingin kita menyadari dulu kecanduan itu apa. Kapan kita dikatakan sebagai kecanduan game? Yang pertama, ketika tanggung jawab atau pekerjaan utama kita teralihkan karena bermain games, itu dikatakan kecanduan. Yang kedua, pada waktu kita melakukan pekerjaan dan kita selalu mikirin games itu. Dan yang terakhir adalah pada waktu kita tidak bisa bermain game, rasanya seperti mau mati. Nah, ketika kita punya ketiga perasaan ini, dan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka saya boleh katakan kita terkategori kecanduan bermain games. Nah, ada satu bagian firman Tuhan, yaitu hukum pertama dari hukum Taurat mengatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya adalah segala sesuatu yang menggeser posisi Tuhan dalam hidup seseorang, artinya sudah melanggar hukum yang pertama. Nah, orang yang kecanduan adalah orang yang menjadikan hal yang dilakukan itu menjadi Allah mereka. Mereka tidak bisa meninggalkan Allah mereka, sehingga membuat mereka betul-betul bergantung dan butuh akan hal tersebut. Kita sampai kepada pertanyaan, bagaimana kita bisa mengatasi kecanduan tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya memakai satu bagian firman Tuhan yang kelihatannya waktu kita baca kelihatannya nggak nyambung, tetapi saya pakai prinsip ini untuk boleh menolong kita. Matius 5:29-30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Nah, maksudnya adalah bagian ini ingin mengatakan bahwa bukan diartikan secara harfiah. Maksud kata cungkil dan penggal itu adalah satu butuh usaha ekstra untuk kita bisa membuang kebiasaan kecanduan tersebut. Memang ayat tersebut dipakai untuk konteks jangan berzina. Tetapi saya ajak kita untuk mengatasi kecanduan, kita harus membutuhkan satu usaha ekstra. Apa saja usaha tersebut? Saya ajak kita untuk lihat. Yang pertama, kita harus menyadari dulu bahwa apa yang kita alami adalah kita mengalami kecanduan. Sebab kesembuhan terjadi karena kita sadar. Itulah prinsip dalam psikologi. Awal sebuah pemulihan, disadari dulu bahwa saya mempunyai satu masalah. Nah, sesudah itu setelah menyadari, coba kita terus berusaha untuk alihkan pikiran kita dari games dan selesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Kita jangan melalaikannya. Lalu perbanyak kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi yang berhubungan dengan orang. Minimalisasi gadget ataupun laptop ataupun games kalau itu membawa kita untuk terus melakukannya. Dan jika masih mengalami masalah dan problem, konseling dengan konselor atau rohaniwan. Dan yang terakhir dan paling penting bagi saya adalah dekatkan diri pada Tuhan. Pada waktu kita membawa diri kita dekat pada Tuhan, maka kita akan menjauhkan diri dari Allah lain. Firman Tuhan mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita ingin lepas dari kecanduan, artinya kita ingin memiliki kelakuan yang bersih, kita harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita harus ingat satu hal, bagi kita yang mengalami kecanduan, firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita bahwa nanti satu saat kita semua akan diperhadapkan dengan tata pengadilan Tuhan dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Maka dari itu, marilah kita merancang, melakukan hidup hari ini dengan sebaik-baiknya. Karena satu saat nanti kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di akhir kata, saya ingin katakan, thanks for watching. Please like, comment, dan subscribe video ini. Jika memberkati, silakan share, bagikan kepada rekan-rekan atau teman-teman kita. Be positive, do something good, make an impact. God bless you.